wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Oktari Putri Aperta dengan NIM 21042329. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Reformasi Administrasi Publik dengan dosen pengampu Ibu Nora Eka Putri dan Ibu Jumiati. Di sini saya akan membahas tentang isu-isu reformasi administrasi publik. Sebelum masuk ke isu-isu reformasi publik, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu konsep reformasi administrasi publik. Nah, menurut Le dan Samonte, reformasi administrasi merupakan perubahan atau inovasi yang secara sengaja dibuat dan ditetapkan untuk menjadikan sistem administrasi tersebut sebagai suatu agen perubahan sosial yang lebih efektif dan sebagai suatu instrumen yang dapat lebih menjamin adanya persamaan politik, keadaan sosial, dan pertumbuhan ekonomi. Jadi dapat disimpulkan bahwa reformasi administrasi adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mengubah struktur dan prosedur birokrasi, kemudian sikap dan perilaku birokrat guna meningkatkan efektivitas organisasi atau terciptanya administrasi yang sehat dan menjamin tercapainya tujuan pembangunan nasional. Kemudian menurut Moser berpendapat bahwa tujuan dari reformasi administrasi adalah yang pertama, merubah kebijakan dan program. Yang kedua, meningkatkan efektivitas administrasi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan melakukan antisipasi terhadap kritikan dan ancaman dari luar. Kemudian menurut Caiden, tahun 1969, tugas dari para pelaku reformasi administrasi adalah untuk meningkatkan kinerja administrasi bagi individual, kelompok, dan institusi dan memberikan masukan tentang cara-cara yang dapat ditempuh untuk dapat mencapai tujuan dengan lebih efektif, ekonomis, dan lebih cepat. Selanjutnya, isu-isu reformasi administrasi publik. Reformasi administrasi publik adalah proses perubahan dan pembaruan dalam cara pemerintah mengelola dan memberikan layanan kepada masyarakat. Di berbagai negara, reformasi administrasi publik menjadi isu utama karena dampaknya terhadap efisiensi, akuntabilitas, transparansi, dan kualitas layanan pemerintah. Ada beberapa isu utama terkait dengan reformasi administrasi publik. Yang pertama, transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat semakin menuntut transparansi dalam penggunaan dana publik dan keputusan pemerintah. Reformasi administrasi publik berfokus pada memastikan bahwa tindakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan dan diawasi oleh publik. Selanjutnya, efisien dan penghematan anggaran. Pemerintah sering dihadapkan pada tuntutan untuk memberikan layanan yang lebih baik dengan anggaran yang lebih kecil. Oleh karena itu, reformasi administrasi publik mencari cara untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi pemborosan. Selanjutnya, peningkatan kualitas layanan. Reformasi administrasi publik mencari cara untuk meningkatkan kualitas layanan publik, termasuk pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya. Ini dapat mencakup perbaikan dalam proses pengambilan keputusan, pelatihan pegawai, dan teknologi informasi. Selanjutnya, e-government. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan aksesibilitas layanan publik dan efisiensi administrasi adalah isu penting. Penerapan e-government dapat membantu mengurangi birokrasi, mempercepat proses, dan membuat layanan lebih mudah diakses oleh masyarakat. Kemudian selanjutnya yaitu korupsi. Pemberantasan korupsi adalah fokus utama reformasi administrasi publik. Upaya harus dilakukan untuk memastikan bahwa proses pengadaan, pengelolaan keuangan publik, dan tindakan pegawai negeri tidak terpengaruh oleh praktik korupsi. Selanjutnya, perubahan perilaku pegawai negeri. Reformasi administrasi publik juga mencoba untuk mengubah budaya dan perilaku pegawai negeri agar lebih berorientasi pada pelayanan publik dan etika kerja yang tinggi. Adapun beberapa isu dan agenda lain yang berkembang dalam kaitannya dengan reformasi administrasi publik menurut Prasojo tahun 2008, yaitu yang pertama, modernisasi manajemen kepegawaian, yang kedua, restrukturisasi, downsizing, rightsizing, perubahan manajemen dan organisasi, kemudian rekayasa dan proses administrasi pemerintahan, yang keempat, anggaran berbasis kinerja dan proses perencanaan yang partisipatif, serta yang kelima, hubungan-hubungan baru antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan dan pemerintahan. Dalam konteks praktik pemerintahan di Indonesia,
isu reformasi administrasi menjadi sangat relevan, utamanya dalam mempercepat krisis multidimensi yang belum selesai. Sistem birokrasi di Indonesia yang menjadi pilar pelayanan publik menghadapi masalah yang fundamental. Sebagai fakta sejarah, bangsa sistem administrasi yang sekarang diterapkan adalah peninggalan pemerintahan kolonial yang juga memiliki dasar-dasar hukum dan kepentingan kolonial. Struktur, norma, nilai, dan regulasi yang ada masih berorientasi pada pemenuhan kepentingan penguasa daripada pemenuhan hak sipil warga negara. Tidak mengherankan jika struktur dan proses yang dibangun merupakan instrumen untuk mengatur dan mengawasi perilaku masyarakat, bukan sebaliknya untuk mengatur pemerintah dalam tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Misi utama administrasi negara dengan paham kolonial tersebut adalah untuk mempertahankan kekuasaan dan mengontrol perilaku individu. Baiklah, sekian yang dapat saya presentasikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.